Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Rizky Nugraha. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas 2A. Di sini saya izin menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data bagian 1 nomor 1. Dengan studi kasus yaitu membantu membuat sistem database sederhana untuk sebuah bisnis kecil yang menjual makanan secara online, seperti warung makan rumahan. Sistem ini harus bisa menyimpan data pelanggan, data menu, data pesanan, dan informasi pembayaran. Dan tugas kedua yaitu membuat ERD sederhana untuk sistem pemesanan makanan. Minimal harus memiliki 4 entitas yaitu pelanggan, menu, pemesanan, pembayaran, serta terdapat hubungan antar entitas dan menunjukkan atribut-atribut penting serta menandainya sebagai primary key dan foreign key. Selanjutnya, tahapan pembuatan ERD pada sistem rumah makan ini yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait dan melakukan identifikasi. Dari contoh kasus di atas dapat diidentifikasi ada 4 entitas yaitu pelanggan, menu, pemesanan, dan pembayaran. Maka saya aplikasikan pada aplikasi WD Graph untuk membuat diagramnya, yaitu seperti ini: pelanggan, menu, pembayaran, dan pemesanan. Tahapan yang kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti tersebut, yang mana pada entiti pertama yaitu pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key, nama, alamat, nomor HP, dan email sebagai atribut. Dalam entiti menu memiliki ID menu sebagai primary key, nama menu, deskripsi, dan harga sebagai atribut. Dalam entiti pemesanan, ID pemesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID menu sebagai foreign key. Tanggal pemesanan, status pemesanan, dan jumlah serta total termasuk ke dalam atribut. Dan yang terakhir, entitas pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, ID pemesanan sebagai foreign key. Selanjutnya yaitu menambahkan atribut kepada diagram yang saya buat. Untuk garis atribut entity menggunakan simbol unspecified. Berikut adalah hasil penambahan atribut dapat dilihat dari gambar berikut. Pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key, nama, alamat, nomor HP, dan email termasuk ke dalam atribut. Menu memiliki ID menu sebagai primary key, nama menu, harga, serta deskripsi menu termasuk ke dalam atribut. Pemesanan mempunyai primary key ID pemesanan, ID pelanggan sebagai foreign key, ID menu sebagai foreign key, total harga, tanggal pemesanan, status pemesanan, dan jumlah termasuk ke dalam atribut. Dan yang terakhir, entiti pembayaran mempunyai primary key ID pembayaran, tanggal pemesanan, jumlah bayar, dan metode pembayaran termasuk ke dalam atribut, serta ID pemesanan sebagai foreign key. Tahapan selanjutnya yaitu menetapkan seluruh himpunan relasi antar entitinya. Di sini saya merangkum hubungan relasi yang terdapat pada diagram yang saya buat dalam menentukan relasi untuk memudahkan membuat relasi antar entitas. Satu yaitu satu pelanggan dapat memilih banyak menu, satu menu dapat memiliki banyak pesanan memiliki satu pembayaran dapat dibayar dengan satu pelanggan. Di sini langkah selanjutnya yaitu penambahan relasi yang saya sudah buat dimasukkan ke dalam diagram YED tadi. Pelanggan dapat memilih menu dapat memiliki pesanan terdapat pada pembayaran dibayar pelanggan.
berikutnya yaitu penambahan derajat kardinalitas. Derajat kardinalitas sendiri ada 1 ke 1, ada 1 ke banyak, banyak ke banyak. Untuk mendeteksi kardinalitas tersebut, maka diperlukan identifikasi. Maka di sini saya sudah menganalisis satu pelanggan memilih banyak menu. Satu pelanggan bisa dapat memilih banyak menu. Satu menu dapat memiliki banyak pemesanan. Banyak pemesanan terdapat pada satu pembayaran atau transaksi. Satu pembayaran atau transaksi ini dapat dibayar satu pelanggan. Maka hasil dari penambahan derajat kardinalitas itu sendiri yaitu satu pelanggan dapat memiliki banyak menu itu mempunyai derajat kardinalitas 1 ke banyak, 1/n. Selanjutnya, satu menu dapat memiliki banyak pesanan 1 ke banyak pesanan terdapat satu pembayaran. Many to one atau banyak ke satu pembayaran dapat dibayar satu pelanggan adalah 1 ke 1 atau one to one. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Rizky Nugraha. Saya dari kelas 2A Studi Bisnis Digital. Di sini saya izin menjelaskan soal UTS nomor 1 bagian 2 yaitu tahap normalisasi. Yaitu melakukan normalisasi dari tabel awal sampai bentuk ketiga atau 3NF. Yaitu membuat contoh data mentah UNF, pisahkan ke dalam satu bentuk NF, 1NF, lanjutkan kedua NF dan 3NF sambil menjelaskan mengapa perlu dipisahkan. Serta terakhir membuat tabel akhir dengan nama tabel, atribut, serta primary key dan foreign key-nya. Pada bentuk UNF sendiri, data masih berupa kumpulan data mentah yang belum dipecah ke dalam tabel-tabel yang terstruktur, yang artinya masih mempunyai nilai atomik yang banyak serta tidak rapi. Pada first normal form, data dipisahkan ke dalam tabel-tabel yang berdasarkan entity pada setiap kolom, yaitu memiliki satu nilai atom atau atomic value. Kenapa dipisah? Karena pada syarat first normal form, setiap kolom hanya memiliki satu nilai saja. Makanya saya memisahkan dari tabel pelanggan, tabel menu, tabel pemesanan, dan yang terakhir itu tabel pembayaran beserta atribut-atributnya. Di sini data sudah memiliki satu nilai atomik masing-masing sesuai tabel, entity, dan atribut-atributnya. Dalam second normal form, pada tahap sebelumnya sudah memenuhi 1F dan setiap atribut non-primer sepenuhnya bergantung pada primary key serta tidak adanya partial dependency, yaitu ketergantungan lebih dari satu primary key. Di sini pada tabel pelanggan semuanya bergantung pada primary key ID pelanggan, dan tabel menu juga atribut-atributnya bergantung pada ID menu. Pada tabel pemesanan juga atribut-atributnya bergantung pada ID pemesanan, ID pelanggan, dan ID menu ini sebagai foreign key. Pada total pembayaran, semua atribut dari jumlah bayar, tanggal pemesanan, sampai metode pembayaran bergantung pada ID pembayaran, ID pemesanan sebagai foreign key. Maka pada tabel di atas sudah memenuhi 2NF karena yang pertama sudah memenuhi syarat 1NF serta tidak ada atribut yang hanya bergantung pada primary key,
tidak ada composite key. Dan selanjutnya yaitu third normal form. Pada tahap sebelumnya sudah third normal form, tidak ada atribut non-primer yang bergantung dan tidak ada atribut transitive dependency atau bergantung pada atribut non-primer lainnya. Dapat dilihat di sini pada tabel pembayaran, tabel pesanan, tabel menu, serta tabel pelanggan. Selanjutnya yaitu penjelasan sederhana dari normalisasi yang saya buat, yaitu ONF. Di sini data masih tercampur aduk, belum dipisahkan ke dalam tabel-tabel yang mempunyai nilai atom 1, nilai atomik atau nilai value. Ini dia. Yang kedua yaitu 1NF, data sudah dibedakan ke dalam tabel. Setiap kolom yang hanya mempunyai satu nilai. Ini dia. Dan yang 3NF tidak ada atribut non-primer yang bergantung pada non-primer lainnya, yang biasanya disebut transitive dependency. Dan pada 2F, setiap atribut non-primer bergantung penuh pada primary key, tidak ada adversarial dependency dan composite key-nya. Selanjutnya yaitu menggambarkan tabel ERD. Di sini pelanggan mempunyai primary key ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP dan email sebagai atribut. Menu mempunyai ID menu sebagai primary key, nama menu, resepsi dan harga sebagai atribut. Pemesanan mempunyai primary key ID pemesanan sebagai primary key, ID pelanggan, ID menu sebagai foreign key, tanggal pemesanan, status pemesanan dan jumlah termasuk ke dalam atribut. Yang terakhir yaitu pembayaran mempunyai ID pembayaran sebagai primary key, tanggal pembayaran, jumlah bayar, metode pembayaran termasuk ke dalam atribut, ID pemesanan sebagai foreign key. Mungkin cukup begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.